Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, sesuai dengan tugas proyek kalian yang sudah saya share dan saya jelaskan di kelas, saya akan membagikan tutorial untuk mengolah dan menyajikan data yang sudah kalian peroleh dengan cara wawancara sederhana. Yang pertama adalah saya ingin membagikan cara untuk menyajikan data dalam bentuk 4. Satu, tabel, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, yang keempat diagram lingkaran. Oke, langsung saja saya akan langsung menyajikan data dalam bentuk tabel. Anggaplah saya ambil data nilai matematika di kelas 7Z. Oke, anggaplah data nilai matematika di kelas 7Z itu ada nilai 60, ada nilai 65, 70, 75, 80, dan 85. Anggaplah yang ada nilai-nilai ini saja ya. Ini beri nomor biasa. Terus frekuensi itu jumlahnya, yang dapat nilai 60 ada berapa, 65 ada berapa, 70 ada berapa, 75 ada berapa, 80 ada berapa, 85 ada berapa. Ini datanya anggaplah saya sudah wawancara dan 60 itu misalkan ada 3, 65 ada 2, 70 ada 5, 75 ada 8, 80 ada 3, 85 ada 4. Nah, ini berapa jumlahnya? Nah, ini kamu total. Jadi ini kan yang nilai 60 ada 3 orang, 65 ada 2 orang, dan seterusnya sampai 85 ada 4 orang. Nah, ini frekuensi itu kamu jumlah berapa frekuensinya. Biasanya ditulis jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi itu ada berapa? Ya kamu total ini tambah ini 5, 5 tambah 5 10, tambah 8 18, tambah 3 21, tambah 4 25. Berarti jumlah frekuensinya ada 25. Nah, jadi intinya kalau di penyajian data dalam bentuk tabel itu kamu ada frekuensi, jelas frekuensi itu adalah totalnya apa, data apa. Kalau ini kan kita ambil data nilai, berarti harus ada data nilainya dan frekuensinya, dan jangan lupa total frekuensi. Jadi intinya cuma ini aja tabel, meskipun tidak ada penomoran gini nggak masalah. Jadi data yang diminta dan frekuensinya wajib 2 itu. Oke, kalau yang penyajian data dalam bentuk diagram batang, jangan lupa dikasih judul juga data apa. Data kalau kita hari ini kita ambil datanya sama kayak yang tabel ya. Data nilai matematika di kelas 7Z. Nah, kalau dalam diagram batang otomatis kamu harus punya sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y kamu gambar dulu. Oke, sudah tergambar sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, biasanya yang sumbu X itu adalah data yang diminta. Nah, karena kita data nilai, berarti di sini itu adalah menunjukkan nilainya. Berarti kamu kasih judul garis atau sumbu X itu adalah data nilai. Nah, kalau yang sumbu Y berarti satunya apa? Berarti frekuensi. Berarti kamu kasih keterangan ini adalah frekuensi. Nah, kalau sudah kamu tentukan titik-titiknya ini berapa. Karena ini sudah ada garis, kamu tinggal nebelin aja. Garisnya ini ada berapa-berapa. Nah, jangan lupa setiap jarak ini angkanya harus sama. Misalkan ini kan 0 ya, otomatis ya. Kalau yang perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu ada 0. Lah, naik tingkat ke atas, kalau misalkan kita lihat frekuensinya di sini kan antara 0 sampai 8. Nah, anggaplah kita di sini 22 aja. Jadi ini 0 di sini berarti 2, setelahnya 2 berarti 4, 6, 8, 10, 12. Nah, harus sesuai. Kalau loncatnya 22 ya 22, loncatnya kamu 11 ya 11. Tergantung kebutuhan kamu di data ini tadi. Nah, lanjut. Di sini yang data nilai, dinilai ini kan ada 6 nilai, itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai, berarti ini kamu tentukan juga si tabelnya itu sesuai dengan 6. Jadi dari garis ini sampai ke sini, sumbu X ini itu bisa untuk 6 batang. Lah, sebisa mungkin itu jaraknya juga sama. Nah, kalau saya itu saya buat tanda dulu. Jadi dari batang pertama ke sumbu Y itu saya kasih jarak setengah sentian, ya setengah senti, terus batangnya itu 1 sentian. Ini batang pertama, ini batang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kita lihat langsung
di sini nilai yang paling kecil kan 60, berarti di sini tempat untuk batang pertama. Ini berarti nilai 60. Selanjutnya, berarti ini nilai untuk batang kedua 65, 70, 75. Nah, sudah selesai sampai batang ke 6. Nah, kamu tinggal menggambar batang itu sesuai dengan jumlah frekuensi. Di sini kan 60, yang 60 ada berapa? Oh, ada 3. Berarti kamu panjangnya si batang ini sesuaikan dengan 3. Frekuensi 3 kan berarti antara 2 sampai 4, berarti di tengah-tengahnya sini. Nah, kamu kasih tanda dulu, garisnya nanti aja. 65, 2, berarti di sini. 75, berarti antara berapa? 4 dan 6. 75, 8, berarti sini. 8, 83 berarti di sini, 85, 4 berarti di sini. Lah kamu tinggal menggaris. Nah, setelah kamu buat batang-batangnya ini, sebenarnya sudah selesai. Tapi kalau misalkan ingin kamu hias, diberi warna atau apa, itu sangat amat boleh sekali. Oke, saya lanjutkan untuk penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, sebenarnya untuk caranya itu hampir mirip dengan yang diagram batang, cuma bedanya kalau yang batang ini kan dia bentuknya batang-batang lah, kalau garis tidak. Jangan lupa diberi judul. Jadi sebenarnya mirip dengan diagram batang, cuma bedanya nanti kalau ini kan berupa batang-batang atau persegi gitu kan ya. Nanti kalau ada garis ya berarti ya berupa garis-garis saja. Nanti dia berupa titik-titik baru kita hubungkan. Nah, cara juga sama, harus kamu kasih judul dulu. Tulis dulu judulnya. Kalau diagram garis itu tidak perlu membuat reng-rengan tadi kotak, nggak usah. Ambil titik-titik aja, berarti setiap nilai itu punya perwakilan titik gitu kan ya. Nah, ini titiknya kalau bisa, bukan kalau bisa, harus itu jaraknya sama. Dari 0 ke 60, 60 ke 65 dan seterusnya, ini jaraknya harus sama. Frekuensi pun juga seperti itu, jaraknya harus sama kayak yang tadi. Nah, langkah selanjutnya untuk menentukan datanya, seperti yang tadi harus kita sesuaikan. Tadi kan data nilai 60 itu ada 3 frekuensinya. Nah, ini cukup kita beri garis bantu. Jadi 3 kan dia di tengah-tengahnya 4 dan 2 kan. Berarti anggaplah kamu pakai garis bantu di tengah-tengahnya itu yang lurus dengan 60. Nah, jadi ada perpotongan di situ. 60 dan 3. Di perpotongannya ya, di titik potongnya ini itu kamu beri titik yang lebih tebal. Berarti ini adalah tanda kalau nilai 60 itu ada 3 frekuensinya. Dan ini dan seterusnya sama, 65 berapa? 2 kan frekuensinya, berarti ya pakai garis putus-putus di tengah-tengahnya di perpotongannya diberi titik yang lebih besar sampai nanti nilainya 85. Jangan lupa diberi titik-titik ya. Tadi 65 frekuensinya 2, berarti titiknya di sini. 70 frekuensinya 5, berarti kasih titik di sini. 75, 8, 83, dan terakhir 85 adalah 4. Nah, kalau sudah ketemu titik-titik perwakilan ini, jadi untuk membentuk diagram garisnya kamu tinggal menghubungkan antara titik-titik tersebut. Berarti ya ini menghubungkan biasa. Ini di garis. Nah, ini ke sana. Harus urut menghubungkannya. Jangan pletot-pletot, jadi harus pakai bantuan penggaris. Nah, selesai. Berarti ini
membentuk diagram garisnya ini. Jangan lupa diberi keterangan ya, frekuensi, nilai, dan seterusnya. Selesai. Seperti ini saja diagram garis. Nah, kalau penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran ini agak istimewa ya. Kamu harus mencari dulu derajat dari masing-masing nilai, baru nanti kita gambar. Jadi langkah pertama ini harus kamu tulis juga ya, perhitungannya. Jadi gimana caranya ya, kamu cari dulu besar sudutnya dari masing-masing nilai ini, karena kita kan pakai lingkaran kan. Jadi misalkan yang nomor 1, kamu mencari derajat dari nilai 60. Gimana caranya? Caranya adalah ini rumusnya ya, cari besar sudut itu adalah frekuensi nilai dibagi total frekuensi dikali 360 derajat, karena 360 itu adalah satu lingkaran penuh, itu adalah 360 derajat. Wes rumusnya pakai ini. Ya udah, kamu tinggal masukkan aja nilai 60, frekuensinya berapa? 3. Berarti 3 pernya jumlah semuanya 25 dikali 360 derajat, nanti ketemu berapa derajat. Itu dan seterusnya kamu cari semuanya itu sampai 6 itu. Nah, untuk memastikan ini jawabanmu betul atau salah, itu coba kamu tambah. Ini tambah ini. Kalau misalkan itu sudah 360 derajat, berarti pekerjaanmu sudah betul. Nah, ini udah selesai. Kan kamu sudah derajatnya sudah ketemu semua kan ya. Berarti kamu gambar lingkaran, lalu kamu pakai bantuan bosor derajat untuk menggambar setiap sudut yang ada di sini. Untuk membuat lingkaran tidak harus pakai jangka, terserah pakai yang ada di rumah, nggak apa-apa, seperti pakai isolasi ini boleh. Yang pasti harus sesuai ya, kalau lingkaran ya lingkaran. Nah, sekarang saya tutorialkan cara untuk menggambar ya. Kalau saya milihnya gambar sudut yang genep dulu, maksudnya yang nggak ada yang desimal gitu, yang bulat. Contoh nomor 3 ini nilai 70, ini kan 72 derajat. Nah, ini kita buat dulu aja biar yang lebih mudah. Langkah pertama, kamu buat garis bantu dulu. 1 jari-jari aja kamu buat. Misalkan sekian ya. Terus kamu ambil bosor derajatmu. Nah, kamu tentukan itu kan berapa derajat? 72 kan? Berarti 72. Ini kamu ambil titiknya menyesuaikan garis yang ada di sini, garis yang ada di titik pusatnya si bosor. Berarti kamu pakai skala yang mana? Yang bawah apa yang atas? Yang bawah kan otomatis. Soalnya garisnya pakai yang ini 0 di bawah. Nah, ini 72. Berarti 0 72. 2 berarti garisnya nambah 2 aja di sini kira-kira. Nah, baru kamu garis. Udah ketemu satu sudut yaitu 72 derajat. Terus kamu buat lagi, misalkan terserah bebas, mau 28,8 boleh. Berarti menyesuaikan sini. Jadi awalnya tadi kan kamu pakai kayak gini toh. Soalnya kan kaki sudutnya itu menyesuaikan dengan kaki sudutnya si bosor. Nah, kalau mau buat yang baru, sudut baru, berarti kaki sudutnya beda lagi. Saya ambil yang di sini. Nah, 28,8. Berarti nolnya tetap 28. 28 itu di sini 25 kan ya, berarti 25, 26, 27, 28,8 kan hampir ke 29, tapi nggak sampai 29. Anggap titiknya seperti inilah. Nah, kalau sudah ya kamu tinggal menghubungkan. Berarti ini adalah 28,8 derajat dan seterusnya sampai kembali yang kalau sudut yang terakhir sendiri nggak usah digambar, itu jelas sudah membentuk sudut yang terakhir.
Kalau saran saya sudut terakhir yang nggak perlu digambar itu sudut yang paling besar ini, gak usah iki. Berarti kamu ambil habis 28,8, misalkan ini 42,2 boleh, atau 57,6 boleh, bebas. Nah, sudut yang terakhir sendiri ini kan yang 115,2. Di sini kan ini kamu nggak perlu gambar lagi, ini pasti sisanya ini betul. Kamu hitung boleh. Misalkan ini ya. Berarti mulai 0 di sini, berarti kita ambil yang apa ini? Yang atas skalanya. Berartinya di sini ya. Ini kan 0, lah berhentinya di sini. Ini kan hampir di tengah-tengahnya toh. Ya wes, berarti kan benar 100, tengah-tengahnya 110 ambil 120 berapa? Kan 115 kan, berarti benar. 0,2 kan ya wis dikit gitu aja. Berarti benar ini 115,2 derajat. Udah selesai gambarnya. Kamu tinggal menyesuaikan dengan namanya. 428,8 tadi nilai berapa? Nilai 65, berarti tulis nilai 65. Nilai 65. 72 tadi nilai 70. 115 nilai 75 ya. Terus 57,6 nilai 85. Nilai 85. 42,2 nilai 80. Terakhir ya ini nilai 60. Nilai 60 derajat. Dah, seperti ini udah selesai. Misal kamu mau hias di warna-warni beda gitu boleh. Misalkan ini dihias apa gitu terserah, wis up to you. Udah selesai. Kalau diagram lingkaran sudah cukup seperti ini saja. Kalau misalkan kamu mau cari ini kan derajat tuh. Misal pengen nyari persen ya berarti gambarnya caranya tetap kayak gini. Kamu tinggal derajat ini kamu ganti dengan persen. Tapi nggak usah, nggak apa-apa.